Oke, selamat siang, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, dan di laga kemarin di Liga Champions memang sedikit bermasalah. Oke, dan tidak apa, tetapi di laga-laga pagi setidaknya masih ada Bill yang JP. Oke, walaupun tim Helha di Gremio karena bermain imbang 2-2, tetapi masih cukup profit untuk laga-laga kemarin malam dan single bet. Dan mudah-mudahan untuk laga malam hari ini cukup profit. Saya akan membahas 4 laga di Liga Champion. Mungkin nanti malam akan sedikit ada laga tambahan di laga pagi atau laga di Serie A Brasil. Dan langsung saja di laga yang pertama, di mana mempertemukan tuan rumah Manchester City yang akan menjamu tim tamu Paris Saint-Germain. Oke, dan untuk mengenai dari laga ini, melihat dari pasaran handicap masih tetap tim yang diunggulkan atau tim yang memberikan poor handicap adalah Manchester City, di mana Manchester City memberikan poor handicap paling tinggi adalah 1/4 handicap pada tim tamu PSG. Kemudian saya melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana kedua tim ini sama-sama memiliki 4 pemain yang cedera. Kemudian untuk Manchester City, De Bruyne sudah dipastikan tidak bermain karena sakit. Kemudian untuk Paris Saint-Germain ada Rafinha, kemudian Deraldeck dan lain-lainnya. Kemudian saya melihat dari head-to-head pertemuan pertama di grup A ini, dimana pada waktu itu PSG berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0. Dan melihat dari peluang kedua tim ini dari peringkat sementara, PSG masih bisa kemungkinan untuk lolos dengan catatan Club Brugge bermain imbang atau menelan kekalahan. Dan melihat untuk laga ini, saya mengira kedua tim ini akan tidak mampu melebihi dari 3 gol. Kemudian untuk dari handicap, saya cukup berani berada di PSG menahan 1/4 handicap, tetapi saya lebih menyarankan ke under 3,5 gol. Kemudian saya membahas di laga yang kedua masih di Liga Champions, di mana mempertemukan tuan rumah Besiktas yang akan menjamu tim tamu Ajax. Oke, untuk mengenai dari laga ini, tim yang diunggulkan adalah Ajax Amsterdam karena mereka memberikan poor handicap paling rendah 1 handicap pada tim tuan rumah Besiktas. Kemudian saya mereview dari line up pemain di mana kedua tim ini sama-sama memiliki 4 pemain yang cedera. Kemudian melihat dari head to head di laga terakhir, di mana pada waktu itu Ajax menjadi tuan rumah dan menjamu Besiktas berakhir dengan skor 2-0. Dan melihat dari peringkat sementara dari grup C ini, Ajax berada di peringkat 1 dengan meraih 12 poin, kemudian Besiktas ada di peringkat 4 dari 4 laga. Besiktas belum meraih poin alias 0 poin, dan Besiktas sudah kebobolan 12 gol dari 4 laga. Oke, dan melihat dari performa kedua tim ini dari grup C, saya cukup yakin jika Besiktas akan mengunci 3 poin untuk memastikan lolos di tiket 16 besar. Dan bagus untuk laga ini, Ajax memberikan poor 1 handicap. Kemudian dari analisa skor berada di over goal. Kemudian saya membahas di laga yang ketiga, di mana mempertemukan tuan rumah Inter Milan yang akan menjamu tim tamu Shakhtar Donetsk. Dan melihat dari peringkat sementara dari grup D ini, Inter Milan berada di peringkat 2 dengan meraih 7 poin. Kemudian Shakhtar Donetsk berada di peringkat 4. Dari 4 laga, Shakhtar Donetsk hanya mampu meraih 1 poin saja. Dan melihat dari head-to-head pertemuan kedua tim ini, di mana pada waktu itu Shakhtar Donetsk menjadi tuan rumah menjamu tim tamu Inter Milan, berakhir dengan skor 0-0. Kemudian untuk peluang di laga malam hari ini, memang benar Inter Milan memberikan poor handicap yang sangat tinggi, mencapai 2 handicap kepada Shakhtar Donetsk. Dan saya melihat dari keseluruhan laga ini masih bagus berada di Shakhtar Donetsk, menahan 2 handicap. Kemudian untuk analisa skor berada di under 3,5 gol. Kemungkinan laga ini tidak akan lebih dari 3 gol. Kemudian untuk dari sisi handicap, cukup berani menahan Inter Milan dan memegang Shakhtar Donetsk dan mengambil 2 handicap. Kemudian saya membahas di laga yang terakhir atau laga yang keempat, di mana kembali mempertemukan tuan rumah Tiraspol yang akan menjamu tim tamu Real Madrid. Dan saya melihat dari peringkat sementara dari grup D ini, Real Madrid berada di peringkat 1 dengan meraih 9 poin dari 4 laga. Kemudian Tiraspol berada di peringkat 3 dengan meraih 6 poin dari 4 laga.
udah melihat dari head to head di pertemuan pertama, di mana pada waktu itu secara mengejutkan saat Real Madrid menjadi tuan rumah menjamu tim tamu Sheriff Tiraspol berakhir dengan skor 2-1 kemenangan Sheriff Tiraspol. Sangat mengejutkan pada laga waktu itu, di mana tim sekelas Real Madrid saat bermain tandang kecolongan gol dan berakhir dengan kemenangan Sheriff Tiraspol. Dan melihat dari peringkat sementara, memang benar di sini Real Madrid membutuhkan 3 poin untuk mengunci lolos ke babak 16 besar. Jadi untuk memberikan power handicap sangatlah berisiko untuk laga ini, dan melihat dari line up pemain dari Real Madrid memiliki 4 pemain yang cedera. Oke, dan ada Gareth Bale dan Eden Hazard. Kemudian ada Felder. Oke, dan melihat dari laga ini memang aman berada di Real Madrid win atau memberikan pur 1,5 handicap dengan berharap Real Madrid mampu selisih 2 gol untuk laga ini. Oke, dan untuk analisa skor cukup meyakinkan kemungkinan besar akan terjadinya over goal, di mana pada peringkat sementara Sheriff Tiraspol juga membutuhkan poin untuk bisa memenangkan laga. Kemungkinan besar kedua tim ini mampu mencetak gol. Dengan berharap Inter Milan bermain imbang, kemungkinan besar Sheriff Tiraspol akan mampu menyalip Inter Milan yang berada di peringkat 2. Oke, untuk laga ini masih aman berada Real Madrid memberikan power handicap atau aman berada di win. Analisa skor berada di over goal. Nah, itu dia 4 laga yang sudah saya bahas untuk Liga Champion. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, silahkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, dan ada Bill, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, salam olahraga.